ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam ya teman-teman semuanya. Malam Oh, iya, guys. Malam. Malam. Teman-teman. Gimana nih teman-teman? Udah 3 minggu perkuliahan nih. Kira-kira kamu matkul apa ya, Cak? Yang kira-kira menurut kamu yang bikin kamu itu sering begadang gitu? Kalau kamu ada nggak? Oh, tentu DDP. Kalau nggak DDP, statmat. Udah. Ya sih, aku juga sering begadang sih kalau tugas ngerjain DDP gitu. Kalau teman-teman nih, ada matkul yang sulit nggak kira-kira? Boleh deh di-spill di chat Zoom tuh. Ramean aja, nggak apa-apa. Kita santuy kayak di pantai aja, guys. Aduh, semua katanya. Ya sih, nggak salah sih kalau Ayo spill semua. aja nggak apa. Kita refreshing dulu sebelum KSM gitu. Benar. Kalau menurut kata Bang Diki itu ya, easy peasy. Ayo dong. Oh, bahasa Inggris. Kita ada 3 nggak ada bahasa Inggris, Ton. Ngarang kamu ini. Ada. Ada nggak? Ada. Ini ya, saking Maaf. saking easy peasy-nya bahasa Inggris sampai lupa ada bahasa Inggris. Lupa. Waduh, guys. Oke. Kira-kira ada yang kesusahan statmat nggak nih? Kamu gimana, Cak, kalau statmat, Cak? Aku Sodaqallahul azim aja sudah. Wallahu a'lam membaca. Kalau lagi UTS kayaknya bakalan ya udahlah ya. Makanya ini aku ikut Zoom nih buat salah satu ikhtiar aku, guys. Mantap. Keren sih Kak Caca ini. Oke nih teman-teman. Tutor kita ini yang mana ya, Cak? Ini nggak ada ini nih, nggak ada namanya nih. Nggak ada tutor underscore nama ya, guys. Iya, ini parah sih. Kira-kira tutornya itu kayaknya aku tahu, Cak. Dari kelas yang isinya itu anggotanya kece-kece semua, Cak. Ganteng cantik nggak sih? Iya sih. Iya dong. Dari kelas yang, kelasnya itu keren banget gitu. Dari kelas berapa ya kira-kira? Enggak sih, semua kelas keren nggak sih, Bang? Ayo dong, di-spill aja dari kelas berapa kira-kira nih, tutor malam ini. Waduh, gini ya, kalau udah Bang Diki on cam tuh langsung ternotis 1D31. Woi, mantap ya. Oke nih teman-teman. Jadi tutor malam ini itu dari kelas 131 ya teman-teman. Oke, mungkin langsung aja nih buat Bang Diki sama Bang Eja dan Mbak Agrin biar kita kenalan dulu nih sama teman-teman yang lain. Mungkin boleh di-spill nama gitu, nama panjangnya atau gimana. Serah kalian aja dah. Spill nomor GoPay juga boleh sih, siapa tahu ada yang iseng mau ngisiin gitu kan. Boleh deh Bang Diki dulu dah. Oh iya, kenalin nama aku Diki Prayogi, biasa dipanggil Diki dari 1D31, asal dari Batam, Kepulauan Riau. Nah lanjut ya. Oke, halo teman-teman, kenalin nama aku Eja, Adi Muhammad Sapa Levi dari Pangkep Sulawesi Selatan. Aku mohon maaf banget ya nggak bisa on cam soalnya koneksi jaringan. Terima kasih. Gak apa aja. Oke, salam kenal Eja. Yang paling cantik nih guys di antara tutor-tutor yang ada. Halo semuanya, selamat malam. Nama aku Agrin Diazani, biasa dipanggil Agrin, aku dari 1D31. Halo. Halo, salam kenal tutor-tutor. Kayak gak pernah kenal ya, Cak? Iya sih, sama ya. Malam hari ini, pastinya kan teman-teman ada sesi soal bonus nih teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya harus tetap stay tune ya. Stay tune gimana sih? Stay tune. Karena aku bahasa Inggris itu jelek banget, Cak. Oh gitu. Bahkan nggak aku anggap ada bahasa Inggris. Jangan lupa stay tune ya guys sampai akhir biar dapat soal bonus. Nanti siapa tahu diisiin GoPay-nya. Kalau nggak GoPay di GoFootin deh. Mantap sih. Ikut KSM biar dapat reward, ya nggak? Ya, di mana lagi belajar terus dapat reward? Ya ampun. Di mana aja nggak ada ya, Cak. Benar. Oke, kita langsung aja nih, Cak. Oke, sebelum kita memulai KSM nih teman-teman, alangkah baiknya kita doa dulu nih. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, tidak ada kata cukup dalam berdoa. Oke nih teman-teman, sebelum
kita KSM, mending dokum dulu, nggak sih, Cak? Iya dong, dokum. Biar apa sih? Biar masih fresh gitu kan. Nanti kalau udah KSM udah muka kusut semua. Belum berkukus kepala kalian, guys. Iya. Ayo dong teman-teman. Guys, on cam. Sama pasang itu ya, backgroundnya. Sekalian nih teman-teman, aku mau ngasih link absensi dulu ya. Bentar nih. Iya. Jangan lupa absen ya, guys. Yo, Mana kita tahu dokum. bakalan dapat reward per aktif gitu kan. Ya, Iya. kita Nah, itu link absensinya teman-teman. Bisa sambil teman-teman on cam bisa sambil ngisi tuh absensinya. Dan juga aku mau ngasih link materi kali ini ya. ayo. Nunggu satu layar nih on cam. Oh, Sisa 1, 2, 3, 4, 5. Berlima lagi. Ayo guys, teman-teman semua. iya. Cam dulu lah. Nanti biar kita bisa SV bareng gitu. Lumayan yang UKM-less. Jangan gitu. Aku KM-less nih. Ayo. Ya guys, David. Oh yuk, on cam David. Cantik banget sih Kakak Angel malam ini. Oh. Ayo. Kakak Angel, ayo cepat on cam. Ya, merci Zamhir. Wih, Zamhir Bisa ada. bertiga aja yuk guys, biar satu layar. Aku juga pengen deh kayak Zamir pakai pakai filter. Ya, boleh deh kalau teman-teman mau pakai filter. Aku juga mau. Oke guys, karena kita tunggu deh sampai 20 ya. Ntar kita on cam. Tuh, Khalil tuh baik banget. Udah ngirimin. Dapat dari mana cewek sepeka Alel? Jarang banget. Langka. Ayo guys. Ayo, Bentar guys. lagi ya kita tunggu. Oke. Ada beneran gak ada lagi nih. Ya guys, mari kita berpose. Aku hitung 1 sampai 2. Nanti kalau 3-nya sudah bergaya ya guys, karena ini. Oke. Wait ya. Ayo, Cak. 1, 2. Oke. Bentar. Sekali lagi. 1, 2. Sudah. Oke. Terima kasih teman-teman. Oke nih, Cak. Kira-kira kita langsung mulai aja nggak sih, Cak? Udah nggak sabar banget nih, udah mau KSM nih. Iya dong. Ya, baik, kepada tutor-tutor kita yang ganteng dan cantik pada malam hari ini, dipersilahkan dah memulai KSM. Selamat belajar, teman-teman. Semangat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman. Jadi hari ini kita tutor Statmat 1, materinya itu sebaran perubahan acak. Next, Bang. Nah, dalam materi ini ada namanya ekspektasi. Ekspektasi itu dilambangkan dengan seperti di layar laptop teman-teman masing-masing, yaitu E besar dan X besar, atau biasa disebut sebagai lambang mu. Nah, misalkan ini terdapat nilai X, suatu perubahan acak dengan distribusi peluang Fx, nilai harapan atau rataan X adalah, nah jadi ekspektasi itu juga biasa disebut sebagai nilai harapan atau rataan. Jadi kalau misalkan dalam mathstat yang kemarin kita pelajari itu disebut dengan rata-rata, jadi rata-ratanya statmat mungkin bisa disebut sebagai ekspektasi. Nah, di mana mu itu sama dengan ekspektasi X, terdapat 2 macam. Kalau dalam random variable yang kita pelajari itu terdapat discrete dan juga continue. Nah, untuk discrete itu sendiri, ekspektasinya itu di mana sigma X dikali Fx. Sedangkan untuk continue itu dia rumus ekspektasinya adalah integral dari min tak hingga ke tak hingga X dikali Fx dx. Nah, kemudian misalkan terdapat X suatu perubahan acak dengan distribusi peluang Fx, rataan atau nilai harapan perubahan acak Gx adalah mu Gx
ekspektasi GX, di mana untuk diskrit sendiri sigma GX fx, sigma GX dikali fx, dan untuk kontinu adalah integral dari min hingga ke hingga GX dikali fx dx. Nah, bedanya dengan yang sebelumnya saya tadi bahas, itu di sini tuh dia ada GX-nya. GX-nya itu mungkin bisa berupa fungsi Y atau fungsi lainnya. Sehingga di dalam rumusnya, perbedaannya yang tadi kan untuk diskritnya itu kita kaliin fx dengan x. Tetapi ketika terdapat fungsi gx ataupun y, itu yang kita kaliin fx-nya dengan gx-nya atau dengan fungsinya itu sendiri. Jadi x-nya itu atau nilai x-nya kita nggak masukin ke rumus seperti itu. Next, Bang. Nah, kemudian dalam ekspektasi itu teman-teman ada teorema ekspektasi, di mana bila A dan B adalah sebuah konstanta, maka ekspektasi AX tambah B sama dengan A ekspektasi X tambah B. Nah, maksudnya di sini adalah kalau misalkan di dalam ekspektasi itu ada konstanta, kita itu bisa keluarin konstantanya. Jadi di dalam menjabarkan rumus ekspektasinya itu kita nggak perlu lagi untuk kali masuk atau operasiin konstantanya gitu. Nah, buktinya gimana? Di sini kita pakai bukti untuk yang random variable continue, di mana ekspektasi AX tambah B sama dengan integral dari min hingga ke hingga dikali dari integral dari min hingga ke hingga AX tambah BX dikali FX dx. Nah, FX-nya ini kita kali masukkan ke AX dan juga B-nya, sehingga integral dari min hingga ke hingga X dikali FX dx ditambah dengan integral min hingga ke hingga fx dx. Nah, yang A dan B-nya ini dia kan konstanta kan, teman-teman. Jadi konstanta itu dalam integral kita bisa keluarin nih. Jadi kita letakin di depan integral itu sendiri. Nah, kemudian yang integral min hingga ke hingga x fx dx itu dia kan sama dengan ekspektasi x kan. Nah, jadi kita ubah aja yang integral itu tadi menjadi ekspektasi X, sedangkan yang integral dari min hingga ke hingga fx itu dia kan fx itu sendiri nilainya 1, otomatis kalau kita integralin pasti nilainya akan tetap 1, sehingga konstanta B-nya akan tetap gitu. Jadi terbuktikan kalau misalkan ekspektasi AX tambah B sama dengan A ekspektasi X ditambah B. Nah, kemudian teorema yang kedua. Bila terdapat A dan B adalah sebuah konstanta, maka ekspektasi AGX ditambah BHX sama dengan A ekspektasi GX ditambah B ekspektasi HX. Pembuktiannya adalah sama tadi dengan slide sebelumnya, kita pakai yang random variable continue karena terdapat integral. Jadi penjabarannya itu adalah ekspektasi AGX ditambah dengan BHX itu sama dengan integral dari min hingga ke hingga AGX ditambah BHX dikali FX dx. Nah, kemudian kita jabarin nih fx-nya kan dikali fx-nya itu kan dikali masukkan ke AGX-nya dan juga BHX-nya, sehingga integral dari min hingga ke hingga GX dikali FX dx ditambah integral min hingga ke hingga HX dikali FX dx. Penjabarannya seperti itu. Nah, karena A dan B juga itu merupakan konstanta, sehingga A dan B ini kita pindahin ke depan dari integral itu sendiri. Nah, kemudian yang integral min hingga ke hingga GX FX-nya FX dx-nya itu dia sama dengan ekspektasi dari GX itu sendiri. Nah, sedangkan yang untuk integral min hingga ke hingga HX X-nya dx-nya itu dia sama dengan ekspektasi HX. Jadi terbukti kalau misalkan ekspektasi AGX ditambah BHX sama dengan A ekspektasi GX ditambah B ekspektasi HX. Mungkin untuk materi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Akrin. Oke, jadi selain ekspektasi tadi, itu ada yang namanya varians. Nah, varians itu dilambangkan dengan var X atau sigma kuadrat. Nah, misalkan nih, X itu merupakan perubahan acak dengan distribusi peluang Fx dan rataannya itu adalah mu. Maka varian X-nya itu adalah sigma kuadrat sama dengan ekspektasi dari X min mu kuadrat. Dan itu sama dengan kalau misalkan X-nya itu diskrit, maka rumus variansnya itu adalah
sigma X dari X min mu kuadrat Fx. Nah, kalau misalkan X-nya itu kontinu, maka variansnya itu adalah integral dari minta hingga sampai tak hingga X dari X min mu kuadrat Fx dx. Lanjut. Bentar ya, aku stop share dulu ya. Ada notif. Oke. Nah, terus misalkan nih, yang kita pengen cari itu varians dari suatu fungsi, yaitu Gx. Nah, kalau misalkan X-nya itu merupakan suatu peubah acak, terus distribusi peluangnya itu adalah Fx, maka varians dari peubah acak Gx itu adalah sigma kuadrat Gx sampai dengan ekspektasi dari Gx min mu Gx kuadrat. Nah, kalau misalkan X-nya itu diskrit, itu cara cari variansnya itu adalah sigma X dari Gx min mu Gx kuadrat Fx. Nah, kalau misalkan X-nya itu kontinu, maka variansnya itu adalah integral dari minta hingga sampai tak hingga untuk Gx min mu Gx kuadrat Fx dx. Lanjut. Nah, ini ada teorema varians. Jadi, kalau misalkan varians dari random variable X itu adalah sigma kuadrat sama dengan ekspektasi X kuadrat min mu kuadrat. Nah, jadi kalau misalkan dibuktikan itu, jadinya kan dari awal itu sigma kuadrat sama dengan ekspektasi dari X min mu kuadrat. Jadi itu dijabarkan. Terus jadinya adalah ekspektasi dari X kuadrat min 2X mu tambah mu kuadrat. Nah, dijabarkan lagi nih, kalau misalkan di satu-satuin itu sama dengan ekspektasi X kuadrat min 2 mu ekspektasi dari X ditambah mu kuadrat. Setelah itu jadinya ekspektasi X kuadrat min 2 mu kuadrat tambah mu kuadrat. Nah, itu min 2 mu-nya itu ditambah sama 1 kan, jadinya min 1. Jadinya hasil akhirnya itu adalah ekspektasi dari X kuadrat min mu kuadrat. Oke, lanjut. Teorema yang kedua, yaitu bila A dan B adalah konstanta, maka varians dari AX tambah B itu adalah sama dengan A kuadrat varians X. Buktinya itu adalah dengan cara, yang pertama, varians dari AX tambah B itu sama dengan ekspektasi dari AX tambah B dikurang ekspektasi dari AX tambah B kuadrat. Nah, setelah itu, jadinya itu adalah ekspektasi dari AX tambah B min A dikali mu X min B kuadrat. Kemudian jadinya itu ekspektasi AX min A mu X kuadrat, sehingga akhirnya menjadi A kuadrat varians dari X. Oke, lanjut. Nah, tadi kan udah varian sama ekspektasi, jadi di sini ada namanya momen. Momen itu ada dua. Yang pertama itu raw moment. Jadi raw moment itu adalah momen PR terhadap origin dari random variable X. Nah, itu rumusnya adalah mu R aksen sama dengan ekspektasi dari X pangkat R. Nah, itu kalau misalkan untuk X discrete-nya, itu adalah sigma X dari X pangkat R Fx. Nah, kalau misalkan untuk X continue, itu adalah integral dari minta hingga sampai tak hingga untuk X kuadrat Fx dx. Oke, lanjut. Nah, yang kedua, itu ada central moment. Central moment itu adalah momen ke R terhadap rata-rata. Jadi rumusnya itu adalah mu R kan tadi pakai aksen ya, ini nggak pakai aksen. Mu R itu sama dengan ekspektasi. Kalau misalkan X-nya discrete, itu sigma X dari X min mu pangkat R Fx. Nah, kalau misalkan X-nya continue, itu rumus momennya adalah integral dari minta hingga sampai tak hingga untuk X min mu pangkat R Fx dx. Lanjut. Atau bisa ditulis yang tadi mu R itu sama dengan ekspektasi dari X min mu pangkat R. Nah, sehingga diperoleh itu kalau misalkan mu 0 itu sama dengan 1, mu 1 itu adalah ekspektasi dari X min ekspektasi X, sehingga diperoleh ekspektasi X min ekspektasi X, dan itu sama dengan 0. Terus kalau mu 2 itu adalah ekspektasi dari X min mu kuadrat sama dengan sigma kuadrat.
Nah, jadi kalau ternyata tuh mu R sama mu R aksen itu kan ada hubungannya ya. Nah, ini hubungannya. Bisa dilihat ini ya, yang dari mu R sama dengan sampai min 1 pangkat R, mu 0 aksen, mu R. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, sehingga kita tahu nih, kalau misalkan mu 1 aksen itu sama dengan mu, dan mu 0 aksen itu sama dengan 1. Oke, mungkin selanjutnya bisa Bang Diki. Oke, bentar ya. Ini MGF ya, atau Moment Generating Function. Jadi ini itu fungsi pembangkit momen. Jadi fungsi pembangkit momen itu intinya disimbolkan dengan MXT. Jadi itu sama dengan ekspektasi dari E pangkat TX. Nah, kalau dia discrete, berarti kan ekspektasi dari E pangkat TX kan pakainya sigma ya. Dari E pangkat TX dikali Fx gitu. Kalau dia kontinu, dia pakainya integral. Ya tinggal dikali aja E pangkat TX dikali Fx. Nah, kira-kira gitu. Nah, ini ada teoremanya. Jadi, itu kan ada mu ke aksen ya, yang dijelasin Agrina tadi. Kalau mu ke aksen itu kan dia raw moment ya, atau momen terhadap titik asal. Jadi, mu ke aksen itu sama aja dengan turunan ke K dari MGF-nya, ketika T-nya sama dengan 0. Kalau yang kedua, intinya dia bilang gini, kalau ada dua peubah acak yang MGF-nya sama, berarti itu distribusi peluangnya sama, artinya PDF dan CDF-nya pun juga sama. Nah, ini ada teorema-teorema. Bentar ya, aku stop share dulu ya. Masih kelihatan? Aman, Bang. Aman. Oke, bentar ya. Nah, nah, misalnya kita mau tahu nih, kan dia bilang tadi ini apa? MX tambah A dari T itu adalah E pangkat AT dikali MXT. Nah, ini tuh pembuktiannya gimana? Jadi misalnya gini, ini kan MX tambah AT gitu ya. Ini kan sama aja dengan ekspektasi dari E pangkat T. T-nya kan tetap T, tapi X-nya udah berubah jadi X plus A. Gitu. Nah, jadi kan tinggal ekspektasi dari E pangkat T dikali X plus A. Nah, jadinya itu sama dengan ekspektasi dari E pangkat, ini kan tinggal kali ke dalam ya. Berarti jadinya TX ditambah AT. Nah, tapi karena ini kan pangkatnya ditambah, artinya kan sebenarnya bilangannya dikali. Berarti ekspektasi dari E pangkat TX dikali E pangkat AT. Nah, ingat yang di sini jadi variabelnya adalah si X-nya ya. Berarti yang ada X kan kita anggap sebagai konstanta. Nah, si E pangkat AT sendiri kan nggak ada X-nya ya. Berarti ini konstanta. Yang kayak dijelasin aja tadi, ekspektasi dari AX itu adalah A dikali ekspektasi dari X. Berarti dengan sifat yang sama, E pangkat AT-nya kan boleh keluar. Tinggal dikali ekspektasi dari E pangkat TX. Nah, berarti E pangkat AT, ekspektasi E pangkat TX itu adalah MXT. Nah, berarti sebenarnya MX plus AT itu sama aja dengan E pangkat AT dikali MXT. Nah, makanya bisa berlaku hal itu ya. Nah, kira-kira gitu. Kalau dari teorema ketiga. Nah, misalnya lagi ada teorema keempatnya ya. Nah, teorema keempat bilangnya gini, MAXT itu sama dengan MX dikali MXAT gitu. Nah, ini tuh sama aja dengan ekspektasi dari E pangkat T. T-nya kan tetap T, tapi X-nya berubah, udah jadi AX gitu. Nah, ekspektasi dari E pangkat T dikali AX. Nah, ini kan sebenarnya bisa kita ini aja ya. AT sama TA sama AT sama kan ya? Nah, tinggal dikelompokin dikali X. Boleh kan ya kayak gitu? Jadi E pangkat TA dikali X sama aja dengan E pangkat AT dikali X. Nah, ini tuh sama aja dengan M, X-nya tetap X, tapi T-nya udah berubah jadi AT. Jadi makanya MAXT sama dengan MXAT. Jadi cuman pindah tempat aja. Gitu. Nah, kalau misalnya
teorema kelima ya. Jadi teorema kelima dia bilang gini, MAX tambah BT sama dengan E pangkat BT dikali MXAT. Nah, itu tuh sama aja dengan ekspektasi dari E pangkat T. T-nya tetap T, tapi X-nya udah berubah jadi AX plus B. Nah, ini tuh bisa dikali dulu ya. Berarti ekspektasi dari T kali AX, ya berarti ATX ditambah T kali B, ya BT ya. Nah, berarti jadinya, karena ini adalah pangkatnya ditambah, berarti kan sebenarnya dia dikali. Nah, berarti E pangkat BT. Nah, di sini kan yang jadi variabelnya kan si X. Si E pangkat BT kan berarti konstanta. Karena di ekspektasinya ada yang konstanta, berarti konstantanya kan bisa ke depan. Jadi E pangkat BT dikali dengan ekspektasi dari E pangkat ATX. Nah, sama kayak tadi, AT-nya boleh kayak dikurungin gitu ya. Nah, jadi tinggal E pangkat BT, ekspektasi dari E pangkat AT dikali X itu sama aja dengan M, X-nya tetap X, T-nya udah berubah jadi AT. Jadi sama aja dengan E pangkat BT dikali MX AT. Nah, jadinya kayak gitu. Nah, kalau yang keenam, ya ini diterima aja dulu ya, aku juga bingung gimana buktiinnya. Nah, kira-kira gitu. Jadi kalau ada Y sama dengan X1 tambah X2 sampai ke N, maka MX1 tambah X2 dan seterusnya sampai T itu adalah perkalian masing-masing MGF-nya. Gitu. Kalau yang ketujuh ini kurang lebih sama kayak tadi, momen terhadap titik asal. Jadi ekspektasi dari X pangkat R sama aja dengan turunan ke R dari MGF-nya saat T-nya sama dengan 0. Nah, kira-kira gitu. Gimana nih? Lanjut contoh soal ya. Oke, gimana? Gimana? Ada yang mau coba nomor 1? Kita kasih waktu dulu nih Bang, sekitar 3 menitan atau 2 menitan buat jawab nih. Oke, ya aman. Bang, aku mau nanya dong, ini berarti kita perlu cari F kecil X-nya dulu ya? Oh iya, Cak. Ini kenapa? Ayo guys, ternyata udah ada Tony yang raise hand. Ayo Tony, kamu mau jawab? Open cam dong.
Di full screen dulu deh bisa. Halo. Suaraku Iya, kedengeran nggak? masuk. Jaringanku rada-rada nih. Ayo, Tony, boleh kalau mau jawab silahkan. Deh, boleh deh. Aku mau nyoba deh. On-cam dong. Eh, Gak bisa. Maaf ya. Jadi aku coba ya. Jadi kan ada 7 TV. Ada dua yang rusak. Berarti ada yang 5 yang bagus kan. Nah, terus kita disuruh apa? Sebuah hotel nih membeli 3 TV secara acak. Terus intinya di sini X Bazarnya ini menyatakan banyaknya yang rusak yang dibeli hotel. Nah, kita disuruh nyari ekspektasi dari X. Yang pertama, saat peluang X-nya sama dengan 0, berarti kan 2 kombinasi 0 dikali 5 kombinasi 3 per 7 kombinasi 3. Berarti kan ada 10/35. Nah, itu berarti kan ntar kan dikaliin tuh. 0 dikali 10/35, jadi tetap 0 gitu. Nah, yang kedua, saat X sama dengan 1, itu ada 2 kombinasi 1 dikali 5 kombinasi 2 per 7 kombinasi 3. Sama dengan 20/35. Nah, berarti itu ntar dikaliin 1 kali 20/35. Itu kita simpan aja dulu. Berarti 20/35 kan. Ntar kita sisa nambahin. Terus untuk X sama dengan 2. Ada 2 kombinasi 2 dikali 5 kombinasi 1 per 7 kombinasi 3. Sama dengan 5/35. Jadi itu dikaliin yang 2 dikali 5/35. Jadinya kan 20/35. Jadi kan tadi kita udah nyimpan yang 20/35 sama 10/35 kan. Nah, itu kita sisa jumlahin aja. Terdapatnya 30/35 sama dengan 6/7. Itu nilai ekspektasinya. Mantap. Ada. Ini langsung lanjut aja atau gimana? Boleh, Bang. Langsung ke pembahasannya. Nah, oke Bang. Nah, jadi betul banget yang dibilang Tony tadi. Jadi X-nya itu ada 3, yaitu kalau misalkan dia tidak membeli TV rusak, itu 0. Kemudian kalau misalkan dia membeli TV rusak itu 1. Dan kemudian kalau misalkan dia membeli TV rusak itu 2. Nah, untuk yang X sama dengan 0, itu peluangnya adalah 10/35. Peluangnya atau efeknya itu 10/35. 10/35-nya itu dari mana? 10/35-nya itu dari kombinasi 3 dari 5 dikali dengan kombinasi 0 dari 2 dibagi dengan kombinasi 3 dari 7. Seperti itu. Sehingga hasilnya 10/35. Begitu juga dengan yang nilai X-nya 1, yaitu 20/35 dari kombinasi 1 dari 2 dikali kombinasi 2 dari 5 dibagi dengan kombinasi 3 dari 7. Sehingga X-nya 1 itu nilainya 20/35. Dan untuk X yang sama dengan 2, fx-nya itu dia 5/35 dari kombinasi 2 dari 2 dikali dengan kombinasi 1 dari 5 dibagi dengan kombinasi 3 dari 7. Nah, karena kita udah dapat nih X dan fx-nya, sehingga kita langsung masukin aja di rumus ekspektasi. Karena random variable-nya tadi discrete, sehingga rumus random variable discrete untuk ekspektasi adalah sigma X dikali dengan fx kan. Nah, berarti kita tinggal kali aja nih, yang X-nya 0 itu dikali dengan 10/35, ditambah dengan X-nya 1, dikali dengan 20/35, ditambah dengan yang X-nya 2, dikali 5/35, terus kita jumlahin kan. Hasilnya 30/35, disederhanain jadi 6/7. Oke, mungkin bisa lanjut ke contoh soal yang kedua nih. Oh, ini teman-teman yang pengen jawab.
enak lah ini cuman ekspektasi sama varian. Ya enggak sih? Udah di benar nggak sih Bang? Ada yang jawab 7 tuh Bang, katanya sama dengan 7 nggak sih? Nggak tahu ya, nggak nyari. Kukira udah di luar kepala Bang. Bagus nih, bagus katanya tahu bagus. Jangan asal sebut nama, weh. Nggak apa Gus. Bentar, aku tahu nih, aku tahu. Aku tinggal buka PPT-nya doang. Aduh, ada yang curang nih guys. Gimana? Udah ada yang dapat selain 7 nggak? Aku sebenarnya masih berusaha memahami nomor 1 loh guys. Kalian kok cepet banget sih. Ada yang mau jawab lagi selain 7? Atau mau kita langsung? Tambahan ya, jadi yang nomor 2 ini kita nggak cuma cari ekspektasinya ya, tapi variansi juga. Dan variansi itu bisa kita dapat kalau udah dapat ekspektasinya. Oke guys, katanya jangan cari ekspektasi aja. Cari apa, Cak? Cari peluang. Peluang apa ya? Halo, varian. Iya, varian. Enggak guys, aku bercanda. Itu udah ada dijawab sama Tony. Ekspektasi X-nya sama dengan 7, varian X-nya sama dengan 35/6. Gimana nih guys? Ada yang jawab selain itu enggak? Kita tunggu beberapa menit, berapa menit ya? Sekitar mungkin 1-2 menit. Aku dikasih tahu Diki katanya. Bang Diki, kamu nggak boleh curang ya. Nggak ada, weh. Ini kerja sama nih pasti nih. Iya nih, ntar tiba-tiba uangnya ntar bagi 2 nih rewardnya. Aduh. Emang kita satu circle, Tan. Waduh, satu circle nih guys. Kata Tani ya Bang. Kemarin nih curhat. Ini ya guys, kita tunggu sampai 20:51. Nanti kalau misalnya nggak ada jawaban lagi, kita lanjut pembahasannya guys. Oke guys, mungkin bisa dilanjut Bang, bisa dibahas. Oke, yang nomor 2, jadi jawabannya adalah variansi itu 5,83. Nah, dari mana? Yang pertama kan kita tentuin dulu nih nilai X-nya. Nilai X-nya itu dimulai dari 2 sampai 12 kan. Kenapa? Karena dari soalnya kan dia bilang jumlah pada pelemparan 2 buah dadu ideal. Nah, 2 buah dadu ideal itu kan yang 6 sisi. Jadi, ya nilai terkecilnya dari jumlahnya itu kan pasti 2. Dan nilai terbesarnya adalah 12. Jadi nilai X-nya 2, 3, 4, 5 sampai dengan 12. Nah, untuk fx-nya itu sendiri, kalau misalkan jumlahnya itu ada 2, peluangnya itu ada 1/36. Kalau untuk x-nya 3, peluangnya itu 2/36, dan seterusnya sampai dengan nilai x-nya 12 itu peluangnya 1/36. Nah, kita kan udah dapat nih fx dan juga x-nya, jadi kita bisa dapat dong ekspektasinya. Nah, ekspektasinya itu atau mu-nya itu sama dengan sigma x dikali fx kan, berarti 2 dikali 1/36 ditambah 3 dikali 2/36 ditambah 4 dikali 3/36 dan seterusnya sampai dengan 12 dikali 1/36. Nah, kalau kita totalin itu hasilnya 7. Jadi benar tadi ada yang udah jawab 7. Nah, karena yang ditanyain nggak hanya ekspektasi tapi juga varians, nah kita
masukin dulu nih rumus varian. Rumus variannya kan ekspektasi X kuadrat dikurang dengan mu kuadrat. Jadi kita harus cari lagi nih, berapa sih ekspektasinya kalau misalkan X-nya itu kuadrat. Nah, kita tinggal ubah aja nih nilai X-nya di pangkat 2-in semua. Yang X-nya sama dengan 2 menjadi 4 kan, berarti 4 dikali 1/36, 9 dikali 2/36, 16 dikali 3/36, sampai dengan 144 dikali dengan 1/36. Kita totalin, berarti hasilnya 329/6. Nah, karena kita udah dapat nih nilai ekspektasi X pangkat 2-nya dan juga mu kuadratnya, kita masukin ke rumus varians. Berarti varians sama dengan ekspektasi X pangkat 2 dikurang dengan mu kuadrat sama dengan 329/6 dikurang 7 tadi ekspektasi X-nya, karena kita harus pangkat 2 berarti 49 kan. Jadi hasilnya itu 5,83. Nah, mungkin untuk contoh soal ketiga selanjutnya, diberikan sebuah fungsi padat peluang fx 2x tambah 2/5 untuk rentang x lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1, dan untuk 0 itu sendiri untuk x lainnya. Tentukan rataan dari fungsi tersebut. Jadi jawabannya kira-kira apa? Ayo nih teman-teman. Kira-kira ini di script atau continuous sih? Menurut kamu gimana, Cak? Aku tahu ini continue, tapi aku nggak tahu cara ngitungnya. Tapi udah ada yang jawab, guys. Jawabannya sepertiga. Ada yang jawab sepertiga. Terus kata Tony 8/15, kata Diki. Waduh, Bang Diki ini perlu dipertanyakan ya kalau jadi tutor. Aduh. Bahaya ini, guys. Harus dinotis nih, Cak. Waduh, parah sih. Oh, ada yang bilang katanya kecepatan, guys. Kalau kalian ngerasa kecepatan atau kalian ngerasa ada bingung atau kayak minta diulang, bilang aja ya. Segera meluruskan ya, itu bukan kecepatan dari tutornya kok, itu kecepatan jawabnya mereka aja, jadi keganggu. Oh. Aman kok, aman. Oke. Ternyata anak D3 pada suhu-suhu semua. Aku mau sungkem dulu, bisa nggak sih? Parah juga. Parah. Atau udah otak. Iya, guys. Ini kayaknya Tony emang beneran dikasih tahu sama Bang Diki nggak sih? Duh, parah sih. Jangan-jangan mereka kerja sama, Cak? Enggak, woi. Ini aku bercanda loh. Ini tugas kami dari kelas. Waduh. Atau Radia Hermalia juga dapat ini nih. Jangan-jangan. Oh my God, cepet banget sepertiga. Oh. Tergeracep ever. Nanti Kak Diki nangis loh. Kasihan. Pakai apa ya kira-kira? Pakai turunan atau integral nih? Gak tahu bener apa. Seenggaknya kamu paham cara ngerjainnya. Tuh kata Tony integral katanya. Tuh kalau udah kata Tony integral sih. Ada lagi? Kalau aku ngiranya dulu waktu semester 1 terus masuk ke semester 2 aku kira nggak ada integralan lagi, Cak. Totalnya masih ada integral. Aku capek sama cacing, guys. Gimana, ada yang mau jawab lagi nggak nih, guys? Atau Tony itu habis dapat dari mana tuh, bisa dikasih tahu jalannya nggak sama teman-teman yang lain? Radiah. Kan tadi ya, Tony udah. juga boleh. Bisa udah ya. Aku nggak tahu sih benar apa enggak. Oke, coba jawab ya. Tapi pelan-pelan, bilangnya pelan-pelan. Oh iya. Jadi itu sih tinggal integralin aja sih. Jadi ekspektasi dari X itu sama dengan integral, itu kan ada batasnya dari 0 sampai 1 gitu. Terus dikali X dikali 2
Itu fungsinya. 2 dalam kurung X tambah 2 per 5. Sisa integralin aja sih. 2 per 5-nya kan bisa dikeluarin. Jadinya kan sisa integral dari 0 sampai 1, X dikali X tambah 2. X dikali X tambah 2 kan X kuadrat ditambah 2X. Nah, sisa integralin aja. Jadi kan integralnya itu sepertiga X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 kan. Batas 0 sampai 1. Tinggal substitusi aja. Ntar dapat 8 per 15. Aduh, keren banget nih caranya, Cak. Kira-kira bener nggak sih, Bang? Cara dari... Arahnya udah bener sih, cuman kalau jawaban pastinya aku belum tahu, soalnya belum nyoba. Arah sih. Baik. Kalau Bang Diki nyoba auto benar udah. Nggak usah nyoba. Dah. Gimana? Ada yang mau coba jawab lagi? Atau jawabannya beda sama Tony? Oh, beda cara nih? Atau ada yang mau pakai turunan atau gimana? Kalau misalnya ternyata jawabannya sama gitu kan, tapi caranya beda gitu. Mana tahu kan ya? Tahu nggak ngerjain juga sih guys. Nangis. Jadi pada sama semua nih. Kayaknya emang perlu dibahas deh Bang. Udah sama. Wah. Senang, Masya Allah. Alhamdulillah ya Bun. Ya, bisa dijelasin nih guys. Nah, jadi benar banget ya cara Tony tadi, tinggal integralin aja. Karena dia continue, berarti otomatis kita pakai rumus yang integral itu kan. Rumusnya untuk continue tadi kan dia integral dari min tak hingga ke tak hingga X dikali fx kan. Nah, karena rentangnya di sini dari 0, ada 0 dengan 1, nah penjabarannya seperti ini, dari integral min tak hingga ke tak hingga x fx dx ditambah dengan integral dari 0 ke 1 x fx dx ditambah dengan integral 1 ke tak hingga x fx dx. Nah, karena di sini yang sebelah kanan kiri nih, kan di sini ada kiri, tengah, kanan kan. Nah, yang sebelah kanan kiri ini kan nilainya 0 kan, berarti kita langsung fokus aja nih yang bagian tengah, yaitu integral dari 0 hingga ke 1, x fx-nya kita substitusi menjadi 2 dikali x tambah 2 per 5 dx. Nah, karena 2 per 5 itu merupakan konstanta, jadi kita bisa keluarin nih 2 per 5-nya di depan integral. Berarti 2 per 5 integral 0 hingga 1 x pangkat 2 tambah 2x. X pangkat 2 tambah 2x-nya itu dari, kita kali masukkan yang x-nya itu dikali masuk ke dalam kurungnya menjadi x pangkat 2. Kemudian x dikali 2 menjadi 2x dx. Nah, setelah itu kita jabaran integralnya menjadi 2 per 5 dalam kurung x pangkat 3 per 3 tambah x pangkat 2 kan. Integral kan pasti semua udah tahu kan gimana cara jabaran integral. Nah, karena kita udah integralin nih, berarti kita tinggal substitusi batasnya. Karena batasnya dari 0 hingga 1, ya batas 0-nya ini abain aja. Kita langsung substitusi aja yang batas 1. Nah, kita tinggal masukin yang batas 1 menjadi 2 per 15 dikali x pangkat 3, itu kan tetap 1 ditambah dengan 3 dikali x pangkat 2 itu x 1 pangkat 2 1 dikali 3 berarti 1 tambah 3 4, berarti 2 per 15 dikali 4 sama dengan 8 per 15. Nah, lanjut. Sekarang sudah ada E-nya ya guys. Aduh. Gimana nih, Cak? Aku makin bingung nih, Cak. Aduh. Kayaknya stick paper sudah berkukus-kukus guys. Apa nih katanya? Disuruh nentuin MGF nih, Cak. Tadi ditanyanya masih ekspektasi sama varian. Ini soal 4 udah MJF aja guys. Oh, ini Tony mana Ton? Kata Bang Diki lagi nih pasti.
Ayo dong. Kerjain dulu dah. Bapak jangan terlalu banyak atau lemak-lemak ya dulu. Itu ada yang itu, Cak. Ada yang raise hand nih, Cak. Siapa guys? Ada Gon. 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 Oh my god, Gon. Ini singkatan atau apa sih? Oh, aku tahu. Siapa nih? Halo, Gon. Namanya beneran Gon? Halo, bukan. Bukan. Mana tuh? Ayo, Bi, jelasin, Bi. Aku mau nyoba ya. Ya, jawabannya 2/2 minte. Waduh, bener nggak nih? Berapa, Bi? 2/2 minte. Oke, mau ditengok langsung atau gimana? Ini di kolom chat udah ada yang jawab juga dari X, guys. 2/2 minte tanda tanya. Kayaknya sama ya. Yang lain udah pada ngitung juga belum? Udah pada sama apa gimana? Gimana tuh, Bi? Caranya jadi dapat 2/2 minte. Bisa lah di-spill lah. Dijelasin ya? Iya. Caranya aja. Oke. Nah, dari soal itu diketahui bahwa fx itu 2e pangkat min 2x. Kita tahu bersama bahwasannya rumus mgx itu merupakan integral dari, pada kasus ini merupakan 0 sampai hingga dari e pangkat tx hingga e pangkat x dikali fx dx. Nah, dikarenakan sama-sama nih ada e-nya, 2e min 2x dikali e pangkat tx, maka e pangkat e-nya itu dapat digabung gitu. Jadi 2e pangkat tx min 2x. Sehingga 2-nya itu dapat kita buanglah ke depan karena merupakan konstanta. Nah, untuk pangkatnya sendiri itu kan tx min 2x tuh. E pangkat tx min 2x. Nah, tx min 2x itu dapat kita misalkan jadi u, sehingga didapatkan ia adalah integral dari 0 sampai hingga, depannya itu ada 2 dikali e pangkat u dx. Ini kan kita sebelumnya kan sudah dimisalkan tuh u-nya tx min 2x. Nah, itu kan karena kita misalkan dengan u, maka untuk mendapatkan dx itu kita turunkan dari tx min 2x, didapat t min 2 dx sama dengan du. Nah, dx itu merupakan du per t min 2 kan. Nah, karena dx sudah didapat, sekarang kita cari batasnya. Karena batasnya itu 0 sampai hingga, ketika dimasukkan ke dalam u tetap 0 sampai hingga. Sehingga integral yang akhir yang kita dapatkan merupakan dari 2 integral dari 0 sampai hingga e pangkat u du per t min 2. Nah, kita dapat keluarin tuh 2 sama 1 per t min 2-nya. Kita tinggal integralin e pangkat u dari 0 sampai hingga. Nah, tinggal diintegralin aja bahwa e pangkat u itu integralnya sama, itu e pangkat u juga. Tinggal masukin batasnya, e pangkat hingga dikurangi e pangkat 0. Nah, e pangkat hingga itu bernilai 0 karena sifat pada limit hingga integral hingga sendiri itu kita menggunakan limit tuh untuk
mengetahui nilainya. Maka E pangkat tak hingga itu 0 dikurangi E pangkat 0. E pangkat 0 kan 1. Jadi 2 per T min 2 dikali min 1. Bisa jawabannya itu min 2 per T min 2. Tapi karena kita ingin menghilangkan minnya itu 2 per 2 min T. Begitu jawabannya. Nanti lebih jelasnya itu di slide-nya aja ya. Guys, oh my god. Kalau aku udah nggak bisa mikir lagi ya. Udah berkukus di kepala guys. Baru nomor 1 aku udah, ini udah nomor 4. Yaudah Bang, bisa nih dilanjut. Ya, Gas. Lanjut. Ya kan Bang Tiki ketawa. Kalau Bang Tiki easy peasy guys. Bener ya? Oke, kita coba kerjain sama-sama aja lah ya. Aduh. Oke. Ya, ini ya tadi. Nah, ini kan ada ini ya. Ini kan kalau kita tahu ini adalah variabel acak kontinu. Nah, kalau variabel acak kontinu itu kan ini ya. MGF-nya atau MXT-nya adalah ekspektasi dari E pangkat TX. Nah, ekspektasi dari E pangkat TX kalau dia kontinu kan berarti integral min tak hingga sampai tak hingga yang ininya tetap E pangkat TX dikali Fx dx. Nah, cuman masalahnya di sini kan ada fungsi domain-domainnya ya. Kalau X kecil dari 0 sebenarnya kan sama aja nih dengan X lebih besar dari min tak hingga kecil dari 0. Kalau X lebih besar sama dengan 0, itu tuh sama aja dengan X lebih besar sama dengan 0 kecil dari tak hingga. Berarti sebenarnya ada dua daerah ya. Maka kalau kita ngerjain integral min tak hingga sampai tak hingganya harus dipecah dulu. Berarti integral yang pertama min tak hingga sampai 0 E pangkat TX dikali Fx dx ditambah yang kedua lanjutnya dari 0 sampai tak hingga ya E pangkat TX dikali Fx dx. Nah, kalau dia dari minus tak hingga sampai 0 itu kan Fx-nya nilainya adalah 0 ya. Karena yang ini kalau dx-nya kecil dari 0 atau dalam kata lain x lebih besar min tak hingga kecil dari 0, nilai Fx-nya adalah 0. Berarti itu jadinya ini tuh 0 dikali E pangkat X kan 0 ya. Integral dari 0 ya 0 gitu. Ditambah integral 0 sampai tak hingga E pangkat TX. Kalau dari 0 sampai tak hingga Fx-nya nilainya adalah 2 dikali E pangkat min 2x dx. Nah, udah kayak gini kan si 0-nya kan bisa kita biarin aja lah ya. 2-nya kita kedepanin, berarti 2 kali integral 0 sampai tak hingga. Nah, ini kan karena sama-sama basisnya sama-sama E nih, dikali, berarti pangkatnya ditambah ya. Jadinya TX ditambah min 2x ya, berarti TX kurang 2x dx. Nah, jadinya 2 kali integral 0 sampai tak hingga, ini kan sama-sama x, berarti x-nya boleh ke depan. Kalau x-nya ke depan jadi tinggal T kurang 2 dx. Nah, ini kan integralin E pangkat ya. Jadi kan kita tahu nih, kalau integral dari E pangkat AX plus B dx itu tuh adalah E pangkat AX plus B tetap cuman dikali seper turunan dari AX plus B, yaitu A plus C. Kalau dia ini ya, nggak ada batas atasnya. Nah, berarti dengan logika yang sama, berarti ini jadinya 2 dikali integral ini adalah tetap E pangkat X dikali T kurang 2, dan ini per turunan dari X dikali T kurang 2. Ya, berarti adalah T kurang 2 itu sendiri. Nah, batasnya dari 0 sampai tak hingga. Ini kan kalau 0 sampai tak hingga gini kan biasanya integral tawajar ya. Kalau di integral tawajar kan kita pakai limit tuh untuk ngerjainnya. Tapi yang ingat di sini adalah yang jadi variabelnya X. Berarti yang nggak ada X-nya, atau dalam kata yang di sini T, berarti dia adalah konstanta. Berarti 2 per T kurang 2-nya boleh di luar, tinggal limit. Anggap aja B ya, B menuju tak hingga, berarti ini dikali E pangkat X dikali T kurang 2, batasnya dari 0 sampai B. Karena tak hingganya udah kita ganti sama B. Nah, berarti jadinya 2 per T kurang 2. Nah, ini kita masukin dulu ya untuk yang batas atasnya, yaitu B. Berarti limit B menuju tak hingga, X-nya diganti B. Berarti E pangkat B dikali T kurang 2, dikurang. Ini kan yang batas atas ya, dikurang. Masukin yang batas bawah. Batas bawahnya berarti adalah
E pangkat 0 dikali T kurang 2. Nah, gitu. Berarti jadinya apa? Bentar ya, mana kursornya? 2 per T kurang 2 dikali, nah ini biarin dulu aja ya, limit B menuju tak hingga, E pangkat B dikali T kurang 2. Nah, ini sendiri ya, dikurang E pangkat 0 dikali T kurang 2 kan E pangkat 0. E pangkat 0 adalah 1. Nah, berarti jadinya, ini nih masalahnya. Kalau B-nya itu menuju, bentar ya, mana kursornya ini. Kalau B-nya menuju tak hingga, berarti kan jadinya apa tuh? Jadinya adalah E pangkat tak hingga dikali T kurang 2. Nah, kan kita bakal bingung, tak hingga dikali T kurang 2 berapa sih? Kan kita nggak tahu tuh, T kurang 2 tuh apa? T kurang 2 sendiri kan bisa apa aja? Bisa 0, bisa positif, bisa negatif. Nah, berarti hasilnya bakal tergantung sama T kurang 2 itu sendiri kan ya? Karena kan kita nggak tahu T kurang 2 itu apa. Nah, sementara B kita tahu nih, tak hingga. Tak hingga dikali T kurang 2. Sementara T kurang 2 nilainya bisa negatif, positif, ataupun 0. Kalau si T kurang 2 nilainya 0, jadinya adalah, ini aja ya, berarti E pangkat tak hingga dikali 0. Tak hingga kali 0 berapa? Ada yang tahu berapa tak hingga kali 0? Ya, berapa? Tak hingga kali 0? 0. Ya, tak hingga kali 0 adalah tak tentu. Kenapa bisa gitu? Ini. Gini dah. 1 bagi tak hingga berapa? Kita punya 1 roti nih, dibagi ke banyak orang, ke tak hingga orang. Berarti tiap orangnya dapat berapa roti? Hampir nggak dapat kan ya? Ya, berarti 1 bagi tak hingga 0. 2 bagi tak hingga gimana? Sama juga 0. 100 bagi tak hingga 0 juga ya? Nah, kalau kita kali silang ke sini, berarti 0 kali tak hingga berapa? 1. Kalau di sini, 0 kali tak hingga 2. Kalau di sini, 0 kali tak hingganya 100. Berarti mana yang benar? 1, 2, apa 100? Ya nggak tahu. Makanya dibikin 0 kali tak hingga itu tak tentu. Berarti masalahnya kalau kita bikin T kurang 2 adalah 0, malah nimbulin masalah baru kan ya? Nah, jadi asumsi T kurang 2 adalah 0, dihilangin dulu. Nah, sekarang gimana kalau misalnya T kurang 2-nya positif? Berarti bakal jadi E pangkat tak hingga dikali positif. Positif berapapun dikali tak hingga tetap tak hingga kan ya? Udah tak hingga nih, dikali lagi sesuatu yang positif, ya makin tak hingga kan ya? Berarti tak hingga. E pangkat tak hingga berapa? Ya. E pangkat tak hingga? Tak hingga kan? Iya, tak hingga. Nah, kalau E pangkat tak hingga adalah tak hingga, berarti kan jadinya tak hingga kurang 1. Tak hingga kurang 1, ya udah besar dikurangin kecil ya, masih tetap besar kan ya? Berarti tak hingga. Tak hingga kali 2, tak hingga. Tak hingga bagi T kurang 2. Nah, bakal jadi integralnya tuh bakal jadi divergen. Karena hasilnya tak hingga. Karena T kurang 2 itu kan jadi positif, ya kan? Nah, berarti jadinya kalau kita misalin positif juga, T kurang 2-nya bakal nimbulin masalah baru. Karena kita maunya kan, si MGF-nya ini fungsinya ada. Sementara kalau T kurang 2-nya positif, si integralnya atau MGF-nya bakal jadi divergen. Nah, berarti nimbulin masalah baru, berarti nggak boleh. Nah, sekarang gimana kalau misalnya T kurang 2-nya negatif? Berarti jadinya E pangkat tak hingga dikali T kurang 2, negatif. Berarti tak hingga dikali negatif, berarti minus tak hingga. E pangkat minus tak hingga berapa? 0 kan, Bang? Iya, 0. Jadinya kan turun ke bawah ya, jadi 1/4 E pangkat tak hingga. Nah, berarti 1/4 E pangkat tak hingga adalah E pangkat tak hingga ya. Nah, berarti 1 bagi tak hingga adalah 0. Nah, gitu. Jadi supaya si MGF-nya ada, maka mau nggak mau si T kurang 2-nya harus negatif gitu. Jadi supaya MGF-nya ada, maka si T kurang 2-nya harus negatif, atau dalam kata lain kecil dari 0. Maka jadinya 2 per T kurang 2 dikali, ini kan jadinya apa tadi? Tak hingga kali min, berarti E pangkat minus tak hingga. E pangkat minus tak hingga itu tadi 0 kan ya? 0 dikurang 1. Nah, 0 dikurang 1 kan min 1. Supaya bagusan dikit, kita kali ke bawahnya aja ya. Berarti jadinya 2 per 2 kurang T. Dengan syarat T kurang 2-nya harus kecil dari 0. Gitu. Nah, berarti kalau kita mau tulis rapi, di sini si MGF-nya, berarti si MXT-nya itu haruslah 2 per 2 kurang T dengan syarat T kurang 2 harus kecil dari 0. Nah, kira-kira gitu.
Sebenarnya kan ada syarat tambahan ya. Syarat tambahannya ini, si 2 kurang T tidak boleh sama dengan 0. Tapi kan syaratnya udah terwakili sama ini. Nah, gimana? Sampai sini ada yang mau ditanyain? Atau aman berarti? Ada yang komen bang, katanya kecepatan katanya. Iya, yang mananya? Yang bagian mana nih? Boleh di-spill itu siapa? Wit ya Wit. Ya Wit, 1 dan 33 Wit. Oh lanjut katanya. Oh, lanjut. Oke, berarti nomor berapa nih? Nomor 4 aman lah ya? Yang ini. Nah, 2/2 kurang T. Nah, sekarang lanjut. Ini ya. Dengan apa? Dengan contoh soal yang sama, yang nomor apa? 4 tadi, carilah varians dari X. Oh ini teman-teman. Varians. Bisa kan ya dari MJF ke varians? Gampang lah. Yang Cak. Ayo lancar Cak. Ayo guys, gimana? Aku udah lemes sendiri guys. Beneran deh. Ada nggak sih yang sama kayak aku, apa aku aja? Perlu tambahan KSM nih Cak. Kok kalian pada seger-seger semua? Iya, aku padamu. Ya, pada seger-seger semua gitu loh, heran deh. Ya, aku tuh udah nggak sanggup. Tony udah spill tuh. 1/4 katanya variansnya. Tuh Gon juga bilang 1/4. Oke, gimana nih? Cuman Tony nih kayaknya jawab. Gimana nih, Cak? Sama Gon juga, sama Gon. Kamu beneran dapat spilan dari Bang Diki, Ton? Ayo, Ton, jujur, Ton. Enggak, weh. Gimana? Oh, udah dikasih ditutup mulut ternyata, Bek. Pantesan nggak bisa. Ada. Mungkin 1 menit lagi ya, baru kita next slide nih.
Oke nih Bang, bisa dilanjut aja nih. Ya, tadi jawabannya 1/4 ya? Benar nggak sih? 1/4. Coba kita lihat dulu ya. Iya, benar. Mantap. Oke, kita coba kerjain sama-sama lah ya. Nggak ada soal ya? Ya, pakai soal yang tadi aja ya. Ya. Nah, disuruh cari varian X ya. Nah, sebenarnya kan kita udah dapat si MXT-nya atau MGF-nya. Itu tadi berapa ya? 2. 2/2 kurang T untuk T kurang 2 kecil dari 0. Nah, sekarang kita disuruh cari varians dari X-nya. Berapa? Nah, gitu. Berarti jadinya sebenarnya kan varians dari X adalah ekspektasi dari X kuadrat dikurang ekspektasi dari X berapa, tinggal dikuadratin. Nah, yang kita tahu tadi, ekspektasi dari X pangkat 2 itu kan sama aja dengan mu 2 aksen. Atau dalam kata lain, momen kedua terhadap titik asal gitu ya. Atau romoman kedua gitu. Nah, berarti ya gitu. mu 2 aksen ya, benar. Nah, ini ekspektasi X itu sendiri, itu adalah mu 1 aksen. Nah, mu 2 aksen itu adalah turunan kedua dari MX saat T-nya adalah 0. Kalau mu 1 aksen itu adalah turunan pertama dari MX saat T-nya sama dengan 0. Nah, gitu. Jadi sebenarnya ekspektasi X kuadrat bisa dicari dengan menurunkan si MGF-nya ini 2 kali. Sementara ekspektasi dari X itu bisa didapat dengan menurunkan si MGF-nya ini sekali. Terus nilai T-nya diisikan 0. Nah, sekarang kita mau coba turunin ini. Nah, kita coba turunan pertamanya dulu lah ya. Nah, berarti M aksen XT, itu kalau kita turunin pertama, atau kita rapiin dulu lah bentuknya. Itu kan sebenarnya 2 dikali 2 kurang T pangkat min 1. Nah, turunannya kan min 1 kali 2 ke depan dulu ya. Berarti min 2 dikali 2 kurang T pangkat min 1 kurang 1 min 2 dikali turunan dalamnya min 1. Nah, berarti ini tuh jadinya min 2 kali min 1 kan 2. 2 dikali 2 kurang T pangkat min 2. Nah, ini adalah M aksen XT. Nah, sekarang kita coba cari M2 aksen XT. Nah, jadinya sama ya, min 2 kali 2, min 4, ini 2 kurang T, min 2 kurang 1, min 3, kali turunan dalamnya, min 1. Nah, jadinya adalah 4 dikali 2 kurang T, pangkat min 3. Nah, tadi kan kita perlunya M aksen X0 ya, sama M2 aksen X0. Nah, berarti itu, ini nilainya berapa? Tinggal dimasukin aja, T-nya 0. Jadi, 2 dikali 2 kurang 0, pangkat min 2. Berarti 2 pangkat min 2 kan 1/2 pangkat 2. Berarti 2/4 setengah. Nah, ini turunan keduanya tadi, 4 dikali 2 kurang 0. Berarti ya udah 2 kurang 0 pangkat min 3. Berarti kan 4/8 ya, setengah juga. Nah, jadi varians dari X ya, adalah ekspektasi dari X kuadrat, yaitu setengah, dikurang ekspektasi dari X, setengah, tapi dikuadratin. Jadinya setengah, dikurang 1/4. Nah, 4-nya kan ini ya, 2, 1. Oke, jadi 1/4 ya. Nah, kira-kira gitu. Gimana? Aman ya berarti ya? Atau gimana? Atau kita coba kerjain pakai cara lain aja ya, biar ada banyak referensi. Itu kan kalau kita kerjain dari MGF. Coba nih kita kerjain pakai cara lain. Ya. Pertanyaannya masih sama ya? Masih apa? Masih varians dari X-nya berapa? Tadi kan kita ngerjainnya dari MGF. Sekarang kita coba ngerjainnya dari si FX-nya atau si PDF-nya. Nah, jadi kan varians dari X masih sama, adalah ekspektasi dari X kuadrat dikurang ekspektasi dari X berapa, tinggal dikuadratin.
Nah, kita cari satu-satu dulu ya. Ekspektasi dari X kuadrat. Berarti kan karena ini dia kontinu, integral min tak hingga sampai tak hingga dari X kuadrat fx dx. Nah, karena ini tuh fungsinya terbagi-bagi dalam beberapa domain, jadi kita bagi ya. Ada yang minta hingga sampai 0 X kuadrat fx dx, ditambah satu lagi 0 sampai tak hingga X kuadrat fx dx. Nah, yang minta hingga sampai 0, si fx-nya kan nilainya 0. Berarti integral dari 0 ya, 0. Ini tinggal integral 0 sampai tak hingga X kuadrat. Fx-nya itu adalah, mana nih? 2 dikali E pangkat min 2X dx. Ya, 2E pangkat min 2X. Iya. Nah, kalau kayak gini kan berarti 2-nya bisa ke depan ya. Berarti 2 dikali integral 0 sampai tak hingga X kuadrat E pangkat min 2X dx. Nah, kira-kira bentuk ini ingatin kita ke apa? Ada yang masih ingat atau gimana? Beta atau gamma, Bang? Iya, benar. Arahnya benar ke situ. Ini tuh fungsi gamma ya? Ya, gamma. Kalau apa? Dia fungsi gamma kan gini. Fungsi gamma. Fungsi gamma kan integral 0 sampai tak hingga dari X pangkat N kurang 1 dikali E pangkat min X dx. Itu tuh hasilnya adalah gamma N. Di mana gamma N adalah N kurang 1 faktorial. Nah, gitu. Berarti sebenarnya kan ini bentukannya mirip nih, 0 tak hingga X pangkat gitu. Nah, cuman masalahnya kan ini E pangkat min X. Ini tuh dia E pangkat min 2X. Supaya ini jadi E pangkat min X aja, berarti gimana? Oke, berarti harusnya kita misalin kan ya, supaya dia jadi E pangkat min X aja. Berarti kita misalin U itu sebagai 2X. Jadinya kan E pangkat min 2X bakal jadi E pangkat min U. Nah, bentuknya kan udah mirip sama ini. Nah, berarti du per dx jadinya adalah 2. Nah, gitu. Terus apalagi ada batas bawah ya? Batas bawahnya kan awalnya dalam X. Berarti kalau dalam U, dia jadinya 2 dikali 0. Tetap 0. Terus batas atasnya kan tadi dalam X, yaitu X-nya tak hingga. Kalau dalam U, berarti 2 kali tak hingga. 2 kali tak hingga ya makin tak hingga. Berarti tak hingga gitu. Nah, jadinya ini sama dengan 2 kali integral batas bawahnya yang baru adalah 0, tetap sama. Batas atas yang barunya juga sama, yaitu tak hingga. X-nya bakal berubah. Tadi kan U adalah 2X, berarti X adalah U per 2. Dikuadratin, E pangkat min 2X itu adalah U, DX itu adalah DU per 2. Nah, oke, berarti jadinya 2 sama 2 ini kan bakal coret ya. Nah, ini tuh tinggal bersisa, ini kan per 4 ya, karena dikuadratin. Ini jadi 1/4, integral 0 sampai tak hingga, U kuadrat, E pangkat min U, DU. Nah, ini tuh kan bentuknya udah sama persis nih, sama bentuk si fungsi gamma. X pangkat N min 1, E pangkat min X dx. Kan udah sama ya, cuman di sini tadi itu X, di sini U. Nah, berarti sebenarnya si 2 ini itu kan adalah N kurang 1. Berarti sebenarnya N-nya adalah 3. Nah, berarti ini sama aja dengan 1/4 dikali gamma 3. Nah, berarti sama aja dengan 1/4 gamma 3 itu adalah 3 kurang 1 faktorial. 3 kurang 1 kan 2. 2 faktorial 2. 2 bagi 4 setengah. Berarti setengah ini adalah nilai dari ekspektasi X kuadrat. Sekarang kalau kita mau cari ekspektasi dari X, ya kurang lebih caranya sama ya. Berarti integral min tak hingga sampai tak hingga X dikali fx dx. Nah, cuman karena si fungsinya terbagi-bagi dalam domain tertentu, ya kita bagi sesuai fungsinya. Min tak hingga sampai 0x fx dx ditambah integral 0 sampai tak hingga x fx dx. Nah, min tak hingga sampai 0 itu kan 0 ya tadi ya, si fx-nya. Ya berarti integral dari 0 ini kan ya 0. Ya, 0 sampai tak hingga ini x dikali fx-nya adalah 2 E pangkat min 2x. 2 E pangkat min 2x dx. Nah, sama 2-nya boleh ke depan dulu, integral 0 sampai tak hingga x dikali E pangkat min 2x dx.
Nah, ini juga sama nih. Ini kan bentuk fungsi gamma juga ya. Nah, tapi kan kalau dia gamma kan dia hanya E pangkat min X. Nah, supaya jadi E pangkat min X saja, sama kita misalin. Misalin U-nya sebagai 2X. Berarti DU per DX atau turunan U terhadap X adalah 2. Batas atasnya yang baru haruslah dalam 2X. Berarti 2 kali X-nya tak hingga, 2 kali tak hingga tetap tak hingga. Batas bawahnya yang baru adalah 2 kali 0. Ya, 0. Nah, jadinya adalah 2 dikali integral 0 sampai tak hingga, batasnya tetap sama ya. Ya, X-nya bakal berubah jadi U per 2, E pangkat min 2X-nya adalah U, DX itu adalah DU per 2. Ini kan 2 sama 2-nya bakal coret. Nah, 2 sama 2-nya bakal coret, tinggal setengah ya. Setengah integral 0 sampai tak hingga, U dikali E pangkat min U, DU. Nah, ini kan U pangkat 1 nih. 1 ini kan sebenarnya adalah N kurang 1. Berarti N-nya adalah 2. Berarti ini tuh sama aja dengan setengah dikali gamma 2. Nah, berarti sama dengan setengah, gamma 2 kan 2 kurang 1 faktorial. Berarti 1 faktorial. 1 faktorial bagi 2, 1/2. Berarti ekspektasi dari X-nya juga 1/2. Nah, jadi di sini dia. Jadi, varians dari X itu adalah ekspektasi dari X kuadrat, yaitu setengah, dikurang ekspektasi dari X, sama juga setengah, tapi dia dikuadratin. Nah, jadinya setengah dikurang 1/4. Ya, jadinya adalah 1/4 juga. Ya. Sebenarnya sama aja ya, cuman beda cara. Kalau misalnya soalnya nggak suruh cara MGF-nya dulu kan berarti arahnya ke cara kedua, gitu kira-kira. Oke. Di aman lah ya? Aman deh. Oke, ini ya. Nah, ini. Mungkin teman-teman ada yang masih bingungin nggak? Gimana nih, Cak? Aku contohnya. Kalau kata Tony, siapa suruh masuk STIS ketemu Bang Diki? Yang pengen nanya bisa nih Sabila, di unmute aja langsung. Ya. Ini maksudnya bisa tanya kenapa gimana gitu guys, atau merasa ada yang kecepatan atau gimana bisa. Kayaknya banyak yang terlalu berkuku sih opalnya, jadi kayak makin lama makin turun gitu. Apa partisipannya? Udah pada itu ya, Cak. Udah pada waduh. Gimana nih, Cak? Kayaknya nggak ada deh. Atau gimana? Atau gimana guys, kalau kalian nanya bisa juga lewat Connect the Dots, guys. Oh ya, nih aku mau share link Connect the Dots dah. Nah, ini ya, teman-teman. Jadi, teman-teman kalau misalkan nih habis dari KSM tuh kan terus rebahan atau gimana gitu kan, tiba-tiba bingung gitu dari materi KSM ini, ya bisa aja tuh langsung ke Connect the Dots ya buat nanya-nanya. Dan teman-teman juga bisa kalau pengen ngejawab gitu, pengen diskusi juga bisa di sana gitu. Di Connect the Dots bisa main juga ya, Cak? Bisa mancing, guys. Parah sih. Kalau kalian nggak bisa mancing selama corona, kalian di Connect the Dots bisa mancing. Mancing ributan ya? Nggak salah sih. Guys, ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak kita bisa ini nih, bisa ke sesi yang soal bonus. Soal yang ditunggu-tunggu biar dapat reward. Aku bisa nggak sih dapat reward, guys? Aku pengen deh sesekali dapat reward. Iya, aku juga pengen, Cak. Syukur ya hari ini. Syukur hari ini Bang Diki jadi ini ya, jadi tutor. Jadinya Bang Diki hari minggu ini nggak dapat reward. Iya. Kalau dikumpulin bisa berapa itu ya, Cak? Udah jadi reach button. Waduh. Aduh. Jangan di-spill. Apaan, Ton? Kan nih. Gimana nih, Cak? Tunggu 1 menit lagi kali ya? Aku sanggup kok menunggu kalian, guys.
Parah sih. Ayo guys, masa nggak? Ini mumpung Iya loh, yang tutor lagi Bang Diki loh. jarang-jarang nih. Susah dihubungin orangnya. Harus lihat manajer dulu guys, kalau mau hubungin Bang Diki. Ada fee-nya nanti kalau misalnya minta Bang Diki jadi tutor guys, selain di sini. Eksklusif, Cak. Iya, cuman di KSM nih. KSM nggak ada fee-nya buat Bang Diki. Ada nggak ya? Kayaknya Bang buat 2 pertemuan kemarin udah cukup ya Bang buat jadi fee. Kamu tutor hari ini nggak usah dapat fee aja. Buat kita aja, Cak. Buat kita bagi 2, Cak. Bisa sih Bang. Iya. Ayo dong. Sesekali lah. Oke nih, kayaknya nggak ada nih, Cak. Bisa kita next ke soal bonus dah. Bisa di next. Oke nih teman-teman. Ini udah spill nih. Ayo dong. Nih, ayo teman-teman cepet-cepetan nih, raise hand nih. Masih enak lah, cuman rataan doang. Tutor nggak boleh ya. Tutor nggak boleh ya. Agrin kayaknya mau jawab nih. Tutor nggak boleh, Green. Ini kayak soal nomor 1 nggak sih guys? Iya nih, kayak contoh soal nomor 1 nih, pakai rataan. Aku mau jawab, boleh nggak? Boleh tapi dalam hati ya. Jawab mah boleh ya. Ya, kita tunggu guys. Ayo Ton, cepat jawab Ton, biar kamu dapat reward Ton. Lumayan kok guys rewardnya. Bisa 1 kali makan lah. Iya, makannya bukan kayak di Solaria juga ya. Parah. Bukan di Ichiban. Lumayan buat jajanin ayang, Cak. Kalau dikumpulin sih bisa sih. Iya. Kamu pada punya ayang ya guys? Jangan tanya aku, Cak. Kalau kamu mah bertebaran di mana-mana, Pak. Ya dong. Ayo dong, gimana nih? Sembarangan banget. Oh, nggak ada yang ngerasain, Cak. Jangan-jangan pada tidur nih. Ayo dong nih. Tony, Mercy, Anggi, Fadia, Tiara. Aku nggak dianggap baik. Aku rasa nggak baik. Nggak. Kamu nggak dianggap, Cak. Ya, sedih banget. Baik, kapan kamu nganggap aku ada? Fadia, Kiowo, Nabila, Kepo, Wit, Rahma. Alifa, ayo cepat jawab Alifa. Siapa tahu kamu bisa makan malam ini. Atau mereka keganggu kali gara-gara kita ngomong, Cak. Oke guys, kami bakalan diam. Oke. Sejenak aja sih. Oh, udah ada yang resen tuh, Cak. Ayo dong itu dulu dah di Ki, siapa Ki? Ayo kita kenalan Ki. Aku coba dulu ya. Oke. Pasti ini gone lagi nih. Open Coba cam dulu. 11/84. Bener nggak?
Kan Masih dulu ragu sih. biar mastiin ini. Bukan Bang Diki kedua. Coba 11/4. Aku cuma mau coba aja sih. Takut. Mau coba. Gimana, Bang? Bener nggak? Aku nggak tahu ya, belum nyoba. Wah, bener-bener aku cek ya. Ayo cek. Jangan Habis tadi jangan di tutor yang lain udah bisa dicek di link yang aku kasih kemarin. Loh Bang, nggak perlu nggak perlu dicakar, kan ada jawabannya Bang. Enggak, biar nanti kalau salah kan jangan di next gitu. Berapa tadi jawabannya? Berapa, Bi? 11/4. Tuh, katanya bener nggak gitu? 14/4 ya? Iya. Kayaknya coba lagi deh. Mungkin ada Aduh. yang bagian salahnya. Apa ya, Bi? Masih kurang tepat nih kayaknya. Tapi masih bisa resen kok nanti. Kalau udah bener. Tuh, wait. Aduh. Ayo, wait. Open cam dulu lah. Oke. Berapa? 2 katanya. Bener nggak, Green? Benar, 2. Jawabannya 2. Aduh, selamat ya, Wit. Mungkin Untuk bisa nih. Bisa nih sambil itu ya. Mantap nih. Boleh udah dijelasin lah. Siapa, Krik? Aku atau dia yang jelasin? Wait. Ayo, Wit. Oh ya, Wit, jelasin. Maaf ya, aku lagi batuk soalnya. Ini nggak apa-apa. Itu X-nya 0, 1, 2, 3, 4. Terus untuk yang 0 itu 5C3 dikali 5C0 dikali 5C4 per 10C4 hasilnya 5/210. Terus untuk yang 1 5C3 dikali 5C1. Kalau untuk yang 2 itu 5C2 dikali 5C2. Yang 3 itu 5C1 dikali 5C3. Kalau yang 4 5C0 dikali 5C4. Jadinya masing-masing tuh 5/210, 50/210, 100/210, 50/210, 5/210. Terus X-nya dikali sama Fx, total semuanya 420/210, dibaginya sama dengan 2. Oke. Penjelasannya, Green. Benar. Itu ya udah benar sih penjelasannya. Benar ya. Jadi pakai kombinasi ya, teman-teman. Oke. Oke, ini next langsung ya, soal bonus 2. Kan yang bisa teman-teman nih, ayo cepat-cepat resen nih. Ayo, Bi, balas dendam, Bi. Tadi kurang tepat ya, Bi. Aduh. Ayo teman-teman, gimana nih cara cari standar deviasinya? Perasaan kita nggak ada belajar standar deviasi ya tadi? Ya nggak, Cak? Gini nih, yang dijelasin apa, yang soal keluarnya apa? Gini itu nih. dong, itu dong soal bonus harus yang hot. Itu ya, sama aja kayak UTS, kita belajar apa, soal keluarnya apa. Aduh. Kalau belajar mulus ya kan, Cak? Tiba-tiba kalau UTS soalnya, aduh, belibet gitu. Waduh, ada yang spill tuh. Varian X, Katanya guys. varian X katanya. Waduh. Kita ngerjain tugas tuh, wis lancar banget gak sih? Terus tiba-tiba UTS. Bener ya, guys.
Guys, kalau lapar bisa makan ya. Oh ya guys, bentar Pak. Aku aja sambil makan guys. Lapar banget. Waduh nih Cak, udah ada yang raise hand nih Cak. Oke, kali ini semoga benar ya. Yuk, silahkan dicoba. Bismillahirrahmanirrahim. 5.000, 5.000. Aduh, gimana tuh? Gimana tuh Green? Mohon maaf, jawabannya bukan seperti itu. Pokoknya kayak rumus gitu jawabannya. Kayak masih dalam bentuk rumus ya, bukan hasil akhir. Oh, bukannya hasil akhir ya Green? Bukan, maksudnya tuh bentuknya bukan kayak 5.000 gitu loh, ada pangkatnya. Ini udah di-spill apa namanya clue-cluenya nih guys. Astaga, sorry guys, aku dia salah lihat jawaban. Tuh kan, nih. Ya benar-benar jawabannya. Tadi prank ya ampun, guys? sorry. Tadi prank. Ya benar-benar. Selamat, Maaf ya, selamat. siapa tuh tadi? Kik. Maaf ya, Kik. Untung ada Bang Diki. Oke, mungkin bisa dijelasin dulu dah, tapi jangan di itu dulu dah, jangan di next slide dulu. Mungkin bisa jelasin dulu, Bi. Oke, ya sama seperti soal sebelumnya, kita turunin dengan keadaan bahwasannya untuk mencari X dan harapan dari X dan harapan dari X kuadrat ya dituruni dua. Pertama kita cari harapan dari X itu dituruni sekali itu 10.000 dapatnya. Kemudian mencari harapan dari X kuadrat ya sama seperti rumus dari varian X itu merupakan harapan dari X kuadrat dikurangi harapan dari X dikuadratkan. Untuk harapan X kuadrat itu didapatkan itu 125 juta. Nah, ketika harapan dari X itu kan 10.000 tuh dikuadratin jadi 100 juta. Nah, tinggal dikurang aja. 125 juta dikurangi 100 juta itu 25 juta. Nah, seperti pengertian standar deviasi bahwasanya standar deviasi itu kan akar dari varian X. Nah, akar dari 25 juta itu 5.000. Mantap nih, Bang. Ini udah bener, weh. Mantap ya. Oke. Iya, sama ya. Oke, lanjut nomor 3 aja ya. Terakhir. Oke nih, teman-teman. Udah main ini aja ya, udah main pembuktian aja nih. Sakit pala.
Biasanya cewek butuh penjelasan, Gus. Aduh, berpengalaman banget ya, Bun. Aduh, mungkin kita tunggu ini ya. Tunggu 2 menit atau 3 menit lagi dah. Masalahnya, Gus, kalau nggak ada pembuktiannya nggak bisa dipercaya kalau nggak ada buktinya. Kamu curhat aja. Nggak salah sih. Guys. Apa tadi, Bek? Kamu ngomong apa? Kita tunggu berapa menit lagi ya? 2? 2 kelamaan ya? Sampai jam 21 mungkin. Oh iya, bisa. Ayo guys, gacha-gacha berhadiah. Ayo guys, 1 menit lagi. Aduh. Jadi ada yang mau jawab apa enggak nih, guys? Oke, mungkin langsung ke pembahasannya ya, Bang. Oke, kita Kayaknya coba ada nih. ini ya, kerjain buktiin sama-sama ya. Ya. Nah, yang pasti ini pasti terbukti ya. Cuman disuruh buktiin. Nah, dari sini dulu deh. Distribusi uniform. Kan kita belum paham ya. Kalau distribusi itu jenisnya apa aja untuk diskrit dan seterusnya. Tapi dari katanya kita tahu nih, uniform. Uniform itu kan seragam ya. Bukan seragam yang kata benda ya, tapi maksudnya seragam sama gitu semuanya. Nah, jadi si fx-nya itu sama dengan seperka. Untuk x-nya sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai k. Nah, ini tuh maksudnya gimana? Berarti saat x sama dengan 1 atau f1, ini kan diskrit ya, berarti kan kita bisa cari f1-nya. Berarti f1-nya berapa nilainya? Seperka ya? F2 berapa nilainya? Ya sama, seperka juga. F3 ya sama, seperka juga. Dan seterusnya sampai F ke K itu juga sama, seperka. Jadi namanya ini distribusi uniform ya, atau seragam. Karena untuk X berapapun, si peluangnya sama, yaitu seperka kalau dalam kasus ini. Nah, contoh selain ini tuh, contohnya apa misalnya? Salah satu dari distribusi diskrit yang uniform ini, kira-kira. Ada yang tahu? Contoh lainnya misalnya? Lain yang ini? Ya, contohnya misalnya ini ya, melambungkan dadu. Kalau kita melambungkan satu dadu, berarti kan kita anggap aja ada variabel acak X, di mana itu adalah mata dadu yang muncul. Kalau mata dadu yang muncul 1, F1 nilainya berapa? 1/6. Iya, 1/6. F2 sama 1/6 juga, dan seterusnya sampai
F ke-6 itu pun bakal sama dengan 1/6. Berarti dia Fx-nya sama dengan 1/6 untuk X sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 6. Nah, berarti di sini tuh kita nggak bakal bisa tahu K-nya itu berapa. Karena kan gini, kalau dia diskrit kan sigma Fx-nya harus sama dengan 1, atau dalam hal ini, X-nya itu mulai dari 1 sampai K. Nah, berarti kalau kita jumlahin semua, berarti 1/K ditambah 1/K ditambah 1/K ditambah terus-terusnya sampai 1/K, hasilnya harus 1. Ini kan penjumlahan sama yang berulang. Penjumlahan sama yang berulang kan itu definisi dari perkalian. Berarti si 1/K-nya terulang sebanyak K kali. Berarti 1/K dikali K itu bakal 1. Ya, 1/K kali K kan 1 ya. 1 sama dengan 1, 1. Ya, berarti terbukti. Nah, jadi kita nggak bakal bisa tahu K-nya itu berapa. Nah, jadi jangan fokus di nyari K-nya. Nah, terus di sini kan cuma suruh tunjukkan bahwa fungsi pembangkit momennya atau MXT-nya adalah ini. Nah, kita coba cari si MXT-nya. MXT itu adalah ekspektasi dari E pangkat TX. Nah, karena ini adalah diskrit, berarti kan pakainya sigma ya. Sigma E pangkat TX dikali Fx. Cuman si X-nya ini bergerak dari 1 sampai K. Nah, jadinya Fx-nya berapa? Fx-nya adalah 1/K. Berarti jadinya, berarti sigma X sama dengan 1 sampai K dari E pangkat TX dikali Fx. Fx-nya adalah 1/K. Nah, ingat di sini yang jadi variabel adalah X-nya. Karena kan sigmanya dari X sama dengan ya. Nah, berarti yang ada X kan konstanta. Berarti 1/K itu konstanta. Berarti dia boleh ke depan 1/K sigma X sama dengan 1 sampai K dari E pangkat TX. Nah, kalau ini kan diskrit. Diskrit itu kan si X-nya itu pasti bilangan bulat. Berarti 1/K dikali, kalau kita masukin X-nya dimulai dari 1, berarti E pangkat T kali 1. Berarti E pangkat T. Sekarang untuk X-nya 2, berarti E pangkat T kali 2. 2T. Kalau X-nya 3, berarti E pangkat 3T. Dan seterusnya sampai, kalau X-nya adalah K, berarti E pangkat K dikali T. Kira-kira ini tuh bentuk apa? E pangkat T ditambah E pangkat 2T ditambah E pangkat 3T ditambah seterusnya sampai E pangkat KT. Bentuk apa kira-kira? Deret nggak, Bang? Iya benar. Ini adalah deret geometri. Tapi berhingga ya, karena kan yang akhirnya adalah E pangkat KT. Nah, udah berarti tinggal kita kerjain. Jadinya 1/K dikali. Nah, ini tuh kan kalau apa? SN-nya itu adalah A. Ini sini aja ya. A dikali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Atau kalau mau R pangkat N kurang 1 per R kurang 1 bakal sama aja ya hasilnya. Nah, jadi 1/K dikali A-nya atau suku pertamanya adalah E pangkat T. Ini 1 dikurang R. R-nya berarti adalah E pangkat T ya. E pangkat 2T bagi T kan E pangkat T. Berarti 1 dikurang E pangkat T. Dipangkatkan N. N-nya itu kan banyak ininya. Dari 1 sampai K, N-nya berapa kali? Iya, adalah K kali. Karena K kurang 1 ditambah 1. Itu kan bakal K ya. Nah, pangkat K per 1 kurang R. R-nya adalah E pangkat T. Udah, jadinya adalah 1/K dikali E pangkat T dikali 1 dikurang E pangkat. Ini kan bilangan berpangkat dipangkatin, pangkatnya dikali per 1 dikurang E pangkat T. Nah, cuman kita lihat dulu nih, soalnya mau sampai sini atau gimana? E pangkat T, 1 dikurang E pangkat TK per 1 kurang E pangkat T. Iya, ini cuman dipindahin K-nya ke sini aja ya. Nah, kan bakal sama aja tuh. Nah, berarti kalau udah sampai sini berarti mana nih? Terbukti. Nah, kira-kira gitu. Gimana? Aman lah ya? Gimana nih teman-teman? Jadi udah malam gitu. Gimana nih, Cak? Aku sih ya gitulah. Oke, baik teman-teman, kalau ada yang bingung bisa
nanti ke connected aja ya, karena ini udah malam banget. Oke, mungkin bisa penutupan Bang, atau gimana kalian? Tutup ya. Eja masih ada nggak nih? Green lah, nggak apa juga santai. Mana tutupnya? Nggak tutup. Kalau masih ada Eja nggak sih? Oh my God, jangan-jangan Ejanya keluar. Kalau Ada. Bang Diki nutup, ya sudah sampai sini ya, weh. Makasih. Terus, Maling. Apaan maling? Loh, Eja ada loh. Dia Mana on cam, on mic deh kayaknya itu. Eja. Halo, hadir. Nah, iya ada, masih ada. akhirnya muncul. Ayo, Ja, tutup, Ja. Tutup dengan apa nih? Dengan doa. Enggak, maksudnya tutup ini. Kamu kan tadi aku suruh mulai KSM gitu. Jadi tutup aja. Habis ini kita lanjut sesi itu dah. Sesi apa? Untuk Kita tutup. Ayo, Ja. Bilang apa, Woy? Ya, apa, Ja? sekian dari kami gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekian dari kami. Semoga apa yang kami berikan bermanfaat. Pastinya bermanfaat bagi karena ada Bang Diki. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Boleh di stop share, Bang. Oke, teman-teman nih. Udah KSM ya, aduh. Kamu gimana, Cak? Pusing banget nih, Cak? Iya. Oke. Karena teman-teman kita tutor udah ngeluangin waktu nih, kita apresiasi dulu nih. Aku mau izin share screen ya. Bentar. Oke, udah kelihatan nggak, Cak? Aman, Bun. Oke. Aku ini dulu dah. Oke, baik. Pada Green, aku sebagai perwakilan dari divisi akademik mengapresiasi kepada Agri Nadia Azani sebagai tutor sebaya dalam kegiatan kelompok studi mahasiswa pengurusan tingkat 1 Kabinet Sahitya Abinaya 2021-2022. Mohon diterima ya e-sertifikatnya. Ya, makasih Bakri, makasih C. Oke, lanjut ya. Buat Bang Eja. Halo Bang. Hadir. Bisa on cam nggak Bang? Sebentar Bang. Kayaknya nggak bisa deh. Oh ya udah. Oke. Baik, aku selaku perwakilan dari divisi akademik memberikan apresiasi kepada Andi Muhammad Reza Pahlevi sebagai tutor sebaya dalam kegiatan kelompok studi mahasiswa kepengurusan tingkat 1 Kabinet Sahitya Abinaya 2021-2022. Mohon diterima ya Bang sertifikatnya. Siap, terima kasih. Mantap. Oke, selanjutnya pada Bang Diki. Oke, baik. Aku selaku perwakilan dari divisi akademik memberikan apresiasi kepada Diki Prayogi sebagai tutor sebaya dalam kegiatan kelompok studi mahasiswa kepengurusan tingkat 1 Kabinet Sahitya Abinaya 2021-2022. Mohon diterima ya Bang e-sertifikatnya. Iya, makasih. Oke, makasih banyak Bang. Oke, aku izin stop share ya. Oke. Aduh, udah capek banget ya, Cak? Nggak perlu ditanya lagi deh. Oke, nah kita langsung itu aja ya. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri KSM, alangkah baiknya kita berdoa, karena tadi di awal juga kita berdoa kan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Baik, tidak ada kata cukup dalam berdoa. Oke teman-teman, bisa ya sambil di absen ya, aku lupa ngasih. Nah ini, oke teman-teman. Baik, aku dan Caca selaku MC pamit undur diri ya teman-teman. Jangan lupa buat join KSM minggu depan ya. Ya kan, Cak? Sampai ketemu minggu depan. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.